Ramalan Nostradamus, Satrio Piningit akan muncul di Indonesia pada tahun 2023. Tahun 2023 diramalkan oleh Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Joyoboyo yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Satrio Piningit atau Ratu Adil? Michel Nostradamus itu adalah seorang warga Perancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan Michel Nostradamus yang ditulis oleh Fishwitt dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecy 1992 menuju ke 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah a new world religions yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man of the East atau laki-laki dari timur. Lalu dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau blue turban. Lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Mengenai ramalan Nostradamus, yang pertama, New World Religion atau agama baru di dunia yang diramalkan adalah munculnya agama baru penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Menurut agama itu adalah agama Trisula hidup, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. Dan ketiga larangan itu, manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Satrio Piningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut, yang berarti kemunculannya itu dari pertemuan tiga laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi karena merujuk ketiga pertemuan laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi itu adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal ini barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggambarkan timur dan barat. Maksudnya, kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul, dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi turban Resolven sendiri itu adalah selai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya, mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun, satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Tidak hanya itu, semua peramal yang ada di dunia juga meramalkan agama baru akan muncul di tahun 2023, akan dianut oleh jutaan umat manusia. Memasuki tahun 2023, tentunya semua manusia memiliki impian yang serba baik-baik saja. Namun, menurut beberapa peramal terkenal di dunia, di tahun 2023 ini
justru akan terjadi beberapa hal yang buruk. Berikut ramalan yang akan terjadi di tahun 2023. Ramalan Jayabaya, ramalan dalam negeri, yaitu ramalan Jayabaya atau sering disebut sebagai jangka Jayabaya. Ramalan ini telah lama dipercaya sebagai bagian dari tradisi Jawa. Salah satunya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri. Dalam ramalan Jayabaya, gambaran Indonesia saat ini sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab kuno yang masih dipercaya masyarakat Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya sudah pernah terbukti benar terjadi. Misalnya, Pulau Jawa akan sering kebanjiran, kemudian maraknya korupsi, hingga munculnya peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya. Lantas bagaimana dengan ramalan di tahun 2023? Tahun 2023 menurut ramalan Jayabaya akan menjadi masa penuh penderitaan, penuh ketidakpedulian, kesewenang-wenangan, dan banyak orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan ditindas. Lebih mengerikannya lagi, kiamat kecil akan mulai terjadi seperti gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung yang meletus, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Selain itu, diramalkan pada tahun 2023 akan banyak orang pintar, cerdas, dan unggul, tapi gila harta. Hanya tahun 2023 ini diramalkan akan menjadi zaman penuh dusta, zaman sengsara, dan angkara murka. Namun di sisi lain, banyak orang Jawa di tahun 2023 yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran, dan mengutamakan kepandaiannya. Serta setelah masa yang paling berat itu berlalu, akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan yang disebut dengan zaman keemasan Nusantara. Setelah datangnya Sang Ratu Adil, yaitu Satrio Piningit. Ramalan Nostradamus. Michel Nostradamus merupakan peramal terkenal asal Prancis. Ia adalah astrolog dan dokter yang terkenal karena bukunya Libre Safety yang berisi kumpulan dari 942 kuadran puisi yang diduga bisa memprediksi peristiwa masa depan. Beberapa ramalannya yang terbukti benar terjadi adalah kematian tragis Raja Prancis, kemudian kebakaran besar di London, serta terjadinya revolusi Prancis hingga adanya bom Hiroshima Nagasaki. Semua itu sudah diprediksikan akan terjadi oleh Michel Nostradamus 500 tahun lalu. Nah, salah satu prediksi Michel Nostradamus di tahun 2023 adalah munculnya satu agama baru di dunia dan cukup dianut oleh umat manusia. Agama itu akan dipimpin oleh seorang yang mendapat julukan pria dari timur dan membawakan kedamaian bagi dunia. Namun kemunculannya sanggup menggembarkan timur dan barat terlebih dahulu. Menurut Michel Nostradamus, ia akan menghapus seluruh agama yang ada di dunia, lalu mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua manusia. Agama baru itu berisi 3 perintah dan 3 larangan, yaitu manusia dilarang melakukan perbuatan yang merugikan orang, tidak mencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Ada lagi berbagai ramalan di tahun 2023 yang datang dari seorang astrolog bernama Dina Khan. Nah, kalau sudah tadi kita dapatnya berbagai ramalan buruk, kali ini ada kabar baik. Pasalnya, menurutnya pergerakan planet-planet di tahun 2023 nantinya akan membawa energi yang baik bagi kehidupan manusia. Momen astrologi tahun 2023 yang menonjol terasa sedikit lebih cerah, lebih penuh harapan, dan prediksi astrologi utama tahun 2023 itu terasa lebih optimis daripada tahun-tahun sebelumnya. Memang tidak semua tentang pelangi dan sinar matahari, tetapi ada beberapa kebangkitan dan perubahan yang kuat yang dapat dinantikan oleh semua tanda zodiak di tahun 2023. Ini berkat penyelarasan planet Jupiter. Jupiter adalah planet yang mengatur kelimpahan, pertumbuhan,
dan manifestasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebuah agama baru diramalkan akan muncul di Indonesia pada tahun 2023. Ramalan ini disebutkan oleh peramal dunia Michel Nostradamus. Nostradamus yang berasal dari Prancis, keturunan Yahudi, meramalkan bahwa kemunculan agama baru dunia yang sebenarnya ajarannya sudah diketahui umat manusia ini merupakan satu di antara beberapa tanda akan terjadinya 6 peristiwa dahsyat. Agama baru ini nantinya akan dikenal dengan sebutan Trisula Wedo. Ajarannya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Di antaranya adalah manusia dilarang mencuri dan merugikan orang lain. Tanda lainnya, menurut Nostradamus, akan muncul seorang pria dari timur yang menjadi pemimpin agama baru itu dan menghapus agama-agama di jagat raya ini. Pria yang katanya akan menjadikan dunia damai ini berasal dari pertemuan 3 laut. Ada yang memperkirakan lokasi itu adalah sebelah utara Pulau Sulawesi, yakni Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Dengan kata lain, akan muncul di Sulawesi. Pria yang disebut sering menggunakan sorban berwarna biru ini juga nantinya akan menjadikan Kamis sebagai hari istimewa. Meski demikian, narasi sebenarnya dari ramalan Nostradamus untuk tahun 2023 belum diketahui kebenarannya hingga saat ini. Apalagi ramal yang menuliskan ramalannya dalam buku berjudul Centurius ini telah meninggal dunia pada 455 tahun yang lalu.